Tes. Tes Mbak Nia. Suara masuk belum? Tes. Ya sih, sore. Oh, enggak. Ini. Tes. Suara Pak Didi masuk. Tes. Halo. Halo, Pak. Halo, Pak. Selamat Ya, siang. Pak. Halo, Selamat siang. Selamat siang. Tes. Nah, Pak Joko. Selamat siang, Pak Joko. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Baik-baik, Pak. Bagaimana sebaliknya, Bapak? Sehat? Alhamdulillah, Pak. Biarpun hujan terus di sini. Di sini hujan terus dari pagi, Pak. Hujan deras. Ya, ya. Sinyal agak terganggu, Pak. Mudah-mudahan ini kita tidak terganggu sinyal selama kurang lebih 2 jam ya. Ya, oke. Dimohon kepada peserta untuk mematikan mikrofon terlebih dahulu. Apakah suara saya dengar?
bergabung, pada peserta juga yang telah bergabung. Baiklah, karena sudah narasumber dan peserta juga sudah banyak yang hadir. Assalamualaikum. Salam budaya, lestari budayaku. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Selamat siang, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang hormat Bapak Kepala Narasumber yang talk pada siang hari ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat berupa kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan acara Live Talk Museum pada hari ini. Perkenalkan, pada siang hari ini saya, Agnia, sebagai moderator, akan memandu kegiatan Live Talk Museum yang akan membahas tentang koleksi terbaru Museum Dirgantara Mandala, yaitu pesawat N250 Gatotkaca. Dengan judul Gatotkaca Mengguncang Dunia. Perlu diketahui acara ini dilaksanakan dalam rangka Hari Museum Indonesia pada tahun 2020 yang jatuh pada tanggal 12 Oktober lalu, sekaligus memperingati Hari Penerbangan Nasional yang jatuh pada hari ini, tanggal 27 Oktober 2020. Dalam kesempatan kali ini, Edukator Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala dengan didanai dana keistimewaan DIY tahun 2020 mempersembahkan Museum Talk dengan tujuan mengajak masyarakat untuk mengenal, mencintai, dan kemudian berkunjung ke museum tentunya setelah pandemi berakhir. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan narasumber yang akan menyampaikan materi, yaitu yang pertama, narasumber kali ini adalah Bapak Kepala Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala, Kolonel Sus. Dr. Andes Dede Nasruddin. Dan pendidikan beliau adalah S1 Sejarah Universitas Pajajaran Bandung, jabatan sebagai Kepala Museum, alamat rumah di Kompleks Lanut Adi Sucipto Blok F7, dan kantor di Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala. Kemudian narasumber selanjutnya adalah Bapak Joko Sartono, beliau pendidikan terakhir Diplom Engineer in Aeronautical Engineering, tepatnya di Teknik University Skorolo Wilhelmina Braunschweig, Jerman. Sekarang beliau mengajar, masih aktif mengajar di Universitas Nurtanio Bandung sejak tahun 2008 hingga sekarang. Beliau beralamatkan di Komplek Bukit Cimindi Raya, Blok T nomor 1 Cimahi. Kemudian untuk pengalaman pekerjaan, beliau telah aktif sejak tahun 74, kemudian tahun 1980 di PT IPTN atau yang sekarang adalah PT Dirgantara Indonesia, kemudian lanjut ke Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan sampai September 2020 di PT Bandung International Aviation sebagai General Manager. Baiklah. Selanjutnya, untuk rangkaian acara yang akan kita laksanakan, tadi sudah pembukaan, kemudian selanjutnya habis ini akan langsung masuk ke penyampaian materi oleh narasumber, kemudian sesi diskusi, sesi tanya-jawab, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan penutupan. Baik, langsung saja. Acara pertama, setelah pembukaan, kita langsung masuki acara selanjutnya, yaitu penyajian materi oleh narasumber pertama, yaitu Bapak Kolonel Sus. Drs. Dede Nasruddin, selaku Kepala Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bapak untuk mempresentasikan. Terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua menyambut baik ya diadakannya seminar ini, apalagi menyangkut tentang berkaitan dengan Hari Penerbangan Nasional yang jatuh pada 27 Oktober ini. Ya, selain itu juga kita memperingati Hari Museum ya, tanggal 12 Oktober. Sebelumnya kita Hari
Halo, Halo Pak. ya, kok nggak kedengeran saya? Halo Pak, mendengar? Ya sudah sekarang. Ya, halo. Aduh, Ya, ya terganggu. kedengeran. Saya perkenalkan dulu ya apa namanya kilas tentang Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala itu sekarang menginjak usia yang ke-51 ya. Tepatnya didirikan 4 April 1969. Nah, di museum ini terdapat kurang lebih pesawat terbang. Nah, di antara 60 pesawat terbang ini ada sakarya sejarahnya sekelas tentang sejarahnya PTDI ini. Tidak ujuk-ujuk seperti sekarang ini, tapi panjang. Next, mana ini? Oke, belum? Ya, mana? Slide, next. Ya, slide. Wah, ini gangguan lagi. Gimana? Slide-nya? Oke, ya. Nah, proses pembentukan jawatan kembali. Oke, ya. Nah, 23 Agustus 1945 adanya pembentukan Badan Keamanan Rakyat di setiap daerah yang ada di pangkalan udara dibentuk BKRO, Badan Keamanan Rakyat Udara. Keanggotanya bekas penerbangan Belanda, Military Luchtwaffe, yaitu Angkatan Udara Belanda, MLD, Military Luchtwaffedienst, yaitu penerbangan yang bertugas di Angkatan Laut, VVC, penerbang sukarela, penerbang sukarela zaman Belanda. Keanggotanya ya ada juga bekas Jepang, tapi Jepang ini hanya para teknisi aja karena tidak diberikan kesempatan bagi pribumi untuk menjadi pilot. Terus tanggal 5 Oktober 1945 BKR dirubah menjadi secara resmi ya ini dibentuk Tentara Keamanan Rakyat ya, pembentukan bagian penerbangan pada markas tertinggi TKR. Semua kekuatan bagian penerbangan di bawah kepala bagian penerbangan. Terus penerbangan berkedudukan di Markas Besar Umum atau MBU di Yogyakarta. Nah, secara resmi Angkatan Udara diresmikan pada tanggal 9 April 1946 dengan nama Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara atau TRI OE ya. Jangan lama ya. Organisasi ini dibentuk juga beberapa jawatan, yaitu kedudukan di Yogyakarta, Biro Rencana dan Konstruksi berada di Madiun. Ini cikal bakal dari industri penerbangan dari Biro Rencana dan Konstruksi ini ya. Terus ada juga Biro Penerangan berkedudukan di Yogyakarta. Ya, next. Slide next. Nah, kegiatan-kegiatan TNI pada saat itu perintisan penerbangan dengan pesawat terbang peninggalan Jepang. Ya, biasanya hanya pesawat pembom, pesawat pemburu, dan pesawat latih. Tidak ada pesawat angkut ya peninggalan zaman Jepang itu. Terus percobaan penerbangan dengan pesawat buatan sendiri atau hasil modifikasi pesawat. Mendatangkan pesawat terbang dari perusahaan penerbangan sipil swasta asing. Penerbangan pesawat terbang hasil dari pengadaan dari luar negeri, termasuk pesawat charter milik perorangan dari luar negeri. Lanjut. Lanjut. Ya, next. Nah, ini
kenapa tanggal 27 Oktober dijadikan hari penerbangan? Kapan ininya peristiwanya? Yaitu waktu tanggal 27 Oktober 1945, Pak Adi Sucipto itu dengan menggunakan pesawat Cureng yang beridentitas merah putih pertama kali ya terbang di atas Maguwo atau di atas Adi Sucipto dan di kota Yogyakarta. Mungkin sebelum-sebelumnya sudah pernah terbang tapi belum ada identitas merah putihnya. Makanya sejak itu ya dijadikan hari penerbangan nasional. Mungkin bukan karena hanya pesawat Cureng, pesawat latih terbang di atas Yogyakarta, tapi ini sebagai bukti kepada dunia internasional bahwa kita sudah bisa menerbangkan pesawat dengan pilot asli orang Indonesia ya dan berlogo merah putih. Jadi makanya 27 Oktober ini dijadikan hari penerbangan nasional. Lanjut. Next. Nah, pada tahun 1946, Biro Rencana dan Konstruksi di Madiun ini, di Mospati, dipelopori oleh Opsir Udara 3 Wiweko Supono dan Opsir Muda Udara Nurtanio Peringgo Adi Suryo membentuk Biro Rencana dan Konstruksi di Mospati, di Pangkalan Udara Mospati Madiun. Pada tahun 1946, membuat 6 buah pesawat luncur glider Jogling dengan register Nurtanio Wiweko Glider. Terus memodifikasi pesawat pembom Sakai Blenheim yaitu dengan menggunakan mesin buatan Jepang. Ya. Tahun 1948, nah ini mulai memproduksi pesawat sendiri ya dengan nama RIX-1 Wiweko Experimental Light Craft. Ini dengan menggunakan mesinnya Harley Davidson buatan tahun 1928. Jadi kurang lebih sudah 20 tahun mesin itu Harley Davidson dibuat pesawat eksperimental RIX dan berhasil terbang ini. Sekarang pesawat ini ada di Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala dalam kondisi baik ya, tapi mungkin tidak layak terbang. Ya. Lanjut. Nah, tahun 1950 depot dirubah lagi namanya ya jadi Depot Penyelidikan Percobaan dan Pembuatan Pesawat Terbang DPPP. Produksinya NU 200 Sikumbang X 01 tahun 1954 ini diproduksi dan diterbangkan langsung oleh Pak Nurtanio. Ini sekarang pesawat ini dalam kondisi baik ada di Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala. Tahun 1958 DPPP ini juga memproduksi NU Wah, kok nggak kedengaran lagi ya? Halo? Halo? Oh ya, selamat siang Pak. Mohon maaf, ini mungkin karena ada gangguan jaringan. Oh ya, oke. Ya, nggih. Siap. Oke, terima kasih. Sebentar, nggih. Ya. Ya. ada. Nah, terus belalang 85X03 tahun yang sama yang bisa memproduksi pesawat belalang tahun 1958 itu DPP. Terus lanjut next slide next. Nah, tahun ini sebentar ini agak terganggu ini. Nggak ada. Ya. Silakan Bu. Ya. Oke. Bentar. Iya. Maaf ini terganggu. Maaf. Tahun 1960 DPP diganti lagi jadi Lembaga persiapan industri penerbangan atau API. 1961 diproduksi belalang 90.
Terus tahun 1962 diproduksi lagi Eurocopter Kolentang. Terus tahun 1900 yang sama itu diproduksi Super Kunang. Terus nah ini yang paling terkenal ini tahun 1965 adalah pesawat Glatic PZL 104. Ini pesawat ini digunakan untuk apa namanya penyemprotan hama, ini sangat terkenal sekali waktu itu ya, karena hama wereng biasanya waktu itu saya masih ingat waktu masih tahun 70. Terima kasih Bu, maaf ini. Terus ini nggak ada tahunnya. Ya, next. Nah, tadi LAPIP dirubah lagi namanya tahun 1966 itu menjadi Lembaga Industri Pesawat Terbang Nur Tanio atau LIPNUR. Nah, LIPNUR ini bisa memproduksi Nevo Flights ya, tahun 1968, terus Glider G012 pada tahun 1971. Ya, lanjut. Nih ada foto-fotonya pesawat itu. Jadi tahun 1976 ya, dirubah lagi namanya jadi PT Industri Pesawat Terbang Nur Tanio. Nah, produksinya yang cukup terkenal dan sampai sekarang masih diproduksi pesawatnya KASA 212 ya, mulai tahun 1979. Terus helikopter NBL 412 tahun 1980 dan helikopter NBO 105 tahun 1983. Ini perjalanannya sampai tahun 1976. Terus tahun 1986 dirubah lagi namanya menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara, dari N-nya diganti dari Nur Tanio jadi Nusantara. Nah, produksinya yaitu CN235 tahun 1986 dan N250 Gatot-Kaca tahun 1995 yang kebetulan pesawatnya sekarang ini berada di Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala. Oke. Mungkin sekilas ya dari saya, nanti mungkin yang lebih jelasnya dari Pak Joko ya. Setelah direstrukturisasi, IPTN ini dirubah lagi namanya menjadi PT Dirgantara Indonesia pada tahun 2000 dan masih terus memproduksi sampai sekarang. Demikian, terima kasih Bapak. Nanti yang lebih lengkapnya mungkin paparan dari Pak Joko, saya hanya sekilas sejarahnya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan lebih lengkap, silahkan nanti siapkan pertanyaannya. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Dede Nasrudin atas ilmu yang diberikan. Kemudian langsung saja setelah pemaparan dari narasumber pertama Bapak Dede Nasrudin, kemudian kita langsung mendengarkan pemaparan materi kedua yaitu dari Bapak Joko Sartono. Waktu dan tempat kami. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas paparan dari Bapak Dede. Sangat interesan sekali karena saya sendiri tidak sejauh itu mengetahuinya. Tadi sangat saya appreciate sekali. Ya, mungkin saya kira slide selanjutnya coba ini. Halo. Ya, tadi saya kira sudah dijelaskan sekali sejarahnya, jadi saya tidak perlu ulang lagi ini. Mungkin ke slide berikutnya aja. Ya, ini saya kira saya hanya dapat foto-foto ini untuk mengapresiasi pionir-pionir daripada penerbangan di Indonesia ya. Bapak Nur Tanio, Bapak Wiko, dan kemudian yang terakhir Bapak B.J. Habibie. Slide selanjutnya. Ya, ini produksi-produksi awal tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Dede. Saya kira mungkin slide selanjutnya aja. Ya, saya ingin menjelaskan dulu apa tadi yang lebih
yang telah dijelaskan oleh Bapak Dede. Pada waktu Bapak B.J. Habibie diperintahkan untuk membangun kemampuan Dirgantara, maka moto beliau adalah kita berawal dari akhir dan berakhir pada awal. Artinya kita mengenal dulu untuk teknologi kedirgantaraan, baik itu dari segi memproduksi, tapi juga kemudian tujuan utamanya adalah mengembangkan sendiri kemampuan dalam teknologi dirgantara. Jadi dalam rangka berawal dari akhir, artinya waktu itu sekitar tahun 70-an, saya kira IPTN waktu itu Indonesia Satria Nurtanio mengirimkan tim ke Spanyol untuk mempelajari mengenai instalasi dan produksi daripada pesawat terbang dalam waktu itu adalah NC-212, CASA 212 yang kemudian dengan kerjasama dibikin dengan license di IPTN. Jadi kita di situ lebih belajar ke dalam pengembangan produksinya. Tapi samping itu juga kita kemudian diawali tahap kedua, yaitu kita ingin mengembangkan kemampuan integrasi daripada pesawat, baik di dalam desain maupun di dalam manufacturing. Oleh karena itu, pada waktu pertama kali kita adalah dengan joint pengembangan, yaitu yang kita sebut sekarang CN235. Jadi CN235 itu 50% dari dikembangkan oleh CASA dan IPTN. Pertama pada waktu tahun 1980, waktu dimulainya conceptual design, saya sendiri waktu itu juga ke sana, ke Spanyol, ke Madrid, kira-kira 1 tahun kita mengembangkan bersama. Setelah itu, akhir dari 1980, maka sebagian pulang ke Indonesia untuk kita mengerjakan sendiri paket kita. Jadi di dalam rangka desain itu kita mendapatkan utamanya adalah center wing misalnya, kemudian center fuselage dan sebagainya. Demikian juga kita join bersama dalam pengembangan konfigurasinya, kita mengadakan testingnya, wind tunnel test di Belanda, wind tunnel test di Spanyol juga, di INTA, kemudian juga pernah kita karena ada suatu masalah kita melakukan wind tunnel test di fasilitas di Boeing, yaitu tahun sekitar 1983 waktu itu. Jadi itu pertama kali kita secara integrasi mempelajari pengembangan mendesain suatu pesawat yang istilahnya adalah desain dari suatu existing teknologi. Selanjutnya di dalam pengembangan tahap selanjutnya, tahap ketiga, yaitu kita lebih ke dalam mengembangkan kemampuan SDM dalam bidang untuk mengembangkan desain maupun produksi, yaitu dengan mengembangkan pesawat yang baru. Untuk hal itu, maka pertama kali kita juga mengembangkan sendiri yang kita sebut namanya yaitu N230, yaitu 30 itu kira-kira tahu telah ada CN235. Dalam pengembangannya itu, tapi kita hanya sampai kepada conceptual design, termasuk dalam wind tunnel test dan sebagainya. Selanjutnya kita waktu itu melakukan suatu joint cooperation juga. Pengembangannya adalah pengembangan yang pesawat namanya NTT C285, New Transport Technology Commuter 285, adalah 80-seater pesawat yang menggunakan teknologi yang cukup baru waktu itu, yaitu propvan, karena waktu itu harga minyak demikian tinggi sehingga perlu adanya efisiensi, sehingga waktu banyak perusahaan yang sedang mengembangkan propvan waktu itu. Selanjutnya dalam waktu setahun kita juga pernah
di Hamburg, join bersama untuk mengembangkan konfigurasinya. Kemudian pada akhir tahun 86 kalau nggak gitu diputuskan bahwa untuk tidak teruskan, tapi malah diperpanjang, apa itu diperluas. Kooperasinya adalah dengan jadi MBB, IPTN, kemudian Fokker, dan Boeing waktu itu. Pesawatnya kita namakan Atra 90, jadi 90 seater yang teknologinya utamanya adalah teknologi propellan. Dengan berjalannya waktu, maka setelah proyek tersebut, masuk dalam hal ini adalah feasibility study, market study, dan sebagainya. Jadi di situ kita banyak mempelajari bagaimana mengembangkan suatu pesawat baru. Tidak hanya karena konfigurasi, tapi juga harus dilihat secara bisnisnya, bagaimana kita membuat suatu bisnis, suatu evaluasi, sales, marketing, dan sebagainya. Kemudian dengan berakhirnya Atra tersebut kemudian tidak dilanjutkan lagi, tapi karena kita sudah confident bahwa kita akan bisa mampu membuat sendiri, sehingga pada tahun 1989 Bapak B.J. Habibie memutuskan untuk kita mengembangkan sendiri yang kita sebut namanya adalah N250, 50 seater waktu itu. Dari segi sales marketing, marketnya adalah kebanyakan antara 50-70 waktu itu. Sehingga kita kembangkan kembali pada pertamanya adalah dengan 50 seater, kita sebut N250, di mana di situ kita masif sekali untuk mengembangkan. Dan terus terang juga kita memerlukan pengalaman lain, sehingga kita pada waktu banyak melakukan jadi kita mengundang juga beberapa pakar untuk mengaudit desain-desain kita. Dari Boeing, dari NLR, dari MBB, dari DLR, itu semuanya adalah datang ke Indonesia atas perintah Pak Habibie untuk mengaudit desain kita. Di samping memang kita terus terang aja dalam rangka pengembangan integrasi ini, kita juga mengundang beberapa technical assistant untuk mensupport desain kita. Jadi di dalam pengembangan untuk mengembangkan kemampuan SDM dan dalam bidang marketing, dalam bidang produksi dan manufacturing dan desain, itu memang Bapak Habibie membagi dalam 4 tahap. Tahap pertama adalah tahap kita mengenal pengembangan suatu teknologi apa adanya, yaitu yang ada existing waktu itu. Yang itu kita terapkan dalam, utamanya adalah dalam program 235, CN 235, kemudian dikembangkan dalam produk selanjutnya, termasuk dalam N250 kita sudah tahap kedua, yaitu tahap integrasi teknologi yang lebih mutakhir, di mana pada waktu itu kita termasuk salah satu yang langsung mengaplikasi untuk fly-by-wire system untuk 3 aksis. Padahal pada dari segi Boeing maupun Airbus menyarankan waktu itu supaya kita mempunyai pengalaman, experience di dalam 1 aksis dulu, tapi Pak Habibie waktu itu tetap menekankan bahwa kita harus langsung 3 aksis. Seperti pada waktu itu ada dari SAP 230, ATR 42 waktu itu, mereka pada waktu itu masih mengembangkan dalam waktu 1 aksis, tapi kita langsung satu-satu yang 3 aksis. Dalam pengembangan kemampuan integrasi teknologi itu, ternyata kemudian kita menyadari bahwa kita memerlukan suatu peningkatan kemampuan dalam hal testing, sehingga kita membentuk waktu itu Integrated Advanced Test Facility, yaitu suatu fasilitas yang terdiri di mana kita membangun yang namanya tidak hanya untuk
internal test, tapi juga kita bangun untuk struktur tes, yaitu maupun untuk fatigue, mengintegrasikan seluruh pengendalian dari pesawat, seluruh sistem kendali pesawat, termasuk dari kokpit kemudian ke permukaan kendali, yang semuanya bisa disimulasikan nanti. Kemudian kita kembangkan juga simulator, Engineering Flight Simulator, EFS, Engineering Flight Simulator. Kemudian kita kembangkan juga untuk peralatan bird impact test, di mana terutama untuk ketahanan daripada suatu kokpit dan sebagainya. Kemudian kita kembangkan juga mock up dan juga ergonomik daripada cabin dan sebagainya. Jadi integrated advanced teknologi untuk facility ini ada komplit. Termasuk kita kembangkan juga sistem untuk pengujian jarak jauh. Jadi kita kembangkan juga sistem telemetri, sehingga pada waktu itu N250 banyak dites di daerah Pelabuhan Ratu. Dan datanya di-link ke satelit, kemudian langsung diturunkan di Bandung, sehingga dari Bandung langsung data waktu itu online kita bisa evaluasi. Tes facility, oke, jadi itu. Oh ya, untuk N250 ini kita pada waktu merencanakan ada 4 flying prototype, PA1, PA2, PA3, dan PA4. Sedangkan tes artikelnya ada untuk static test, untuk fatigue test, dan untuk partly test lainnya ada banyak. Yaitu juga untuk avionics test dan sebagainya kita lengkapi juga di dalam IATF tadi. Engineering Advanced Technology Facilities, Test Facilities ya. Kemudian di dalam perjalanannya untuk PA1 itu utamanya adalah untuk melakukan tes untuk approve apa ya namanya? Approve konsep teknologi. Jadi utamanya adalah untuk pengembangan. Perlu saya jelaskan di sini, dalam rangka untuk mendapatkan sertifikasi biasanya kita melakukan ada 2, yaitu development test dan certification test. Development test itu biasanya adalah untuk pengembangan proof teknologi tadi, di mana dalam development test itu tidak harus personal dari DKU hadir, tapi waktu kita mengadakan certification test itu harus dihadiri dan di witness oleh DGAC, DKU dalam hal ini. Dengan demikian PA1 kita pada waktu sudah sampai 600 jam terbang. PA2 kira-kira PA1 untuk itu utamanya ada proof concept daripada engineering itu, kemudian PA2 utamanya udah ada untuk tes flight physics, yaitu performance, stability and control, guidance dan sebagainya. Dan sebagian dari struktur. PA3 utamanya rencananya adalah untuk sistem. Sedang PA4 utamanya adalah untuk sertifikasi sertifikasi daripada bukan body tapi ergonomiknya itu. Ya itu utamanya. Hanya saja waktu itu yang sudah sampai terbang ada PA1, PA2, PA3 waktu itu kira-kira baru 70%, dan PA4 belum. Tes artikel untuk statik sudah kita laksanakan waktu itu untuk wingnya, dan tes artikel statik lainnya sedang dalam persiapan juga. Dan untuk yang fatigue test direncanakan adalah dites di Serpong waktu itu dalam waktu persiapan. Itu secara garis besarnya dari segi teknologi kita
mengintegrasikan teknologi yang mutakhir pada waktu yang pada pesawat lain pada waktu mungkin ada sebagian yang belum diintegrasikan. Kita mempunyai modern cockpit, kemudian memakai EFIS, Electronic Flight Information System, kemudian pakai iCache untuk engine-nya dan sebagainya. Jadi cukup waktu itu cukup yang advance teknologi bagi kita. Dan dengan kita terbang ke Paris dan keliling itu kita membuktikan kemampuan kita dalam pesawatnya sendiri sudah tidak bisa dianukan lagi. Selanjutnya di dalam rangka untuk mensupport atau menghadapi sales dan marketing, maka kita membentuk waktu itu join perusahaan di Amerika yang namanya AMRE, American Regional Aircraft Industry, yang letaknya waktu itu sudah ditentukan di Mobile, Alabama. Sudah sejauh itu sebetulnya sudah ada kesepakatan dan sebagainya, karena kemudian tidak dilanjutkan. Dan untuk Eropa waktu itu kita bentuk juga perusahaan EURAI namanya, European Regional Aircraft Industry, yang rencananya waktu itu lokasinya di Lahr, yaitu di Jerman sebelah selatan. Tapi juga tidak sejauh, tapi yang lebih jauh adalah di AMRE-nya waktu itu. Dalam hal itu untuk mensupport marketing kita. Estimasi kita waktu itu adalah marketnya kita harapkan sekitar katakan 80.000, sedangkan kita targetnya adalah untuk penjualan 800 pesawat. Dari segi total market sekitar 20 tahun ya. Mungkin dari segi IRR waktu itu kita hitung mungkin sekitar 15% kita dapatkan. Jadi sebenarnya waktu itu cukup confident kita bahwa kita bisa merebut market di area pesawat dengan 50 sampai 70 seater. Perlu saya jelaskan bahwa dengan berjalannya waktu itu kita kembangkan juga namanya N250-100. D100 yaitu yang kita terapkan pada PA2 yaitu D100. Kalau yang N250 itu kapasitasnya kira-kira 50 penumpang, yang D100 kapasitas 62 sampai 68 penumpang. Dan kita sudah studi juga untuk pengembangan N250-200 yang kira-kira kapasitas sampai 72 penumpang. Karena tren daripada market menunjukkan bahwa kisarannya ada sekitar 70-an tuh. Secara garis besarnya demikian perkembangannya. Jadi kita waktu itu sudah total terbangnya itu sudah sekitar 900 jam ya, 800 berapa jam gitu. Sedangkan untuk sertifikasi kita masih memerlukan sekitar 700 jam terbang. Diharapkan waktu itu sebetulnya tahun 99, sekitar tahun 99 kita bisa mendapatkan sertifikasi. Oh ya, kita perlu jelaskan juga dalam rangka kemampuan pengembangan SDM kita waktu itu, seperti 235 waktu itu kita masih memakai regulasi dari FAR. Kita waktu itu belum punya regulasi sendiri. Untuk 250 waktu itu di tahun 1993 itu kita dengan DGAC waktu itu kita kita support sepenuhnya untuk mengeluarkan regulasi kita sendiri yang namanya CSR, sehingga waktu rencana 250 ada disertifikasi dengan regulasi kita sendiri. Ya, regulasi itu ada turunan daripada juga dari FAR ya. Dan pada waktu itu juga setelah 235 kita mulai mentransfer sebagian dari personal IPTN ke DGAC, ke DKU untuk mensupport DKU. Karena DKU adalah wahana pertama kali untuk mensertifikasi
suatu pesawat. Kemudian dengan berlangsung terus sehingga di samping itu juga untuk sertifikasi kita waktu diawasi, di watch oleh FAA, sehingga FAA waktu itu mengirimkan tim juga ke IPTN untuk menjadi pendamping dari DKU, DKAC waktu itu, DKU ya, sampai berakhirnya itu ya. Jadi kita itu waktu itu dalam sertifikasi kita diawasi ketat juga oleh FAA waktu itu. Saya kira itu secara garis besarnya, mungkin lebih detailnya coba nanti kalau, oh ya mungkin kita jelasin dulu, dalam pengembangan suatu pesawat baru itu biasanya ada suatu master passing plan. Master passing plan yang menunjukkan bagaimana pesawat itu didesain. Kalau dalam rangka desainnya maka ada yang namanya conceptual design, kemudian ada namanya preliminary design, dan ada namanya detail design dan produksi. Tapi sebelum kita melakukan suatu keputusan untuk mengembangkan pesawat baru, biasanya ada planning juga dari manajemen untuk melakukan suatu yang namanya adalah bukan plan. Kalau di dalam manajemen untuk pengembangan produk baru, maka dibagi biasanya adalah program definition phase. Program definition phase akan menghasilkan suatu rekomendasi. Jadi program definition phase biasanya diawali dengan suatu market research. Berapa pesawat-pesawat yang kita kembangkan dan persyaratan-persyaratan lainnya. Dan dari hasil dari program definition phase ini akan diturunkan ke engineering untuk memulai suatu conceptual design. Di dalam berjalannya waktu biasanya dilakukan suatu market research yang masif sekali untuk meyakinkan bahwa apa yang kita kembangkan itu akan memenuhi persyaratan market dan sebagainya. Kemudian setelah program definition phase akan dilanjutin dari segi manajemen adalah cost definition phase. Dari cost definition phase akan keluar suatu rekomendasi untuk apakah proyek itu akan diteruskan atau enggak gitu. Jadi dari cost definition akan ditinjau berapa besar investment yang kita perlukan dan kapan kita investment tersebut balik. Kalau sudah diputuskan untuk di go ahead, maka kita turunkan ke engineering untuk dimulainya detail design. Jadi conceptual design menunggu go ahead juga untuk menjadi preliminary design. Preliminary design untuk keproduksi harus menunggu keputusan daripada manajemen yang namanya dari cost division phase tadi. Dari situ kita turunkan production phase. Kalau production phase atau sudah go ahead itu suatu titik yang tidak boleh balik, artinya karena kita sudah mulai mengeluarkan cost yang demikian besar untuk pembelian material dan sebagainya. Jadi pembelian material dan sebagainya ya. Jadi itu fase-fase yang harus dikembangkan, harus diikuti dari program management phase, program division phase turun ke conceptual design, kemudian menunggu dari cost division phase tadi untuk diturunkan menjadi detail design maupun production phase di produksi. Yaitu secara garis besar daripada pengembangan pesawat. Mungkin saya kira cukup sekian dulu. Mungkin terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak Joko Sartono atas pemaparan yang telah diberikan. Cukup detail dan setelah ini akan sangat banyak pertanyaan ya Pak untuk Oh, Bapak Joko, silakan. Pak Dede Nasrudin. Ini, jadi untuk pertanyaan yang pertama ini Pak, saat itu Pak Habibie telah menyiapkan 4 desain prototipe kan ya Pak ya, PA 1 sampai dengan 4. Kemudian bagaimana Pak kelanjutan dari 4 prototipe tersebut hingga saat ini? Yang sudah kita selesaikan yaitu PA1 sampai PA2. PA3 waktu baru kira-kira 70% pada waktu tahun 98 terjadi krisis waktu sehingga harus diberhentikan. PA4 belum kita mulai. Tes artikelnya adalah tes artikel 1 dan 2 sudah kita laksanakan, sebagian sudah kita laksanakan, selesai dan kita laksanakan. Yang untuk yang TA3 saya kira untuk fatigue test belum ya, karena fatigue test biasanya agak di belakang secara schedule. Demikian Bu. Itu ya Bapak. Kemudian bagaimana Pak hingga akhirnya ada keputusan pesawat N250 Gatot Kaca itu dipindahkan ke museum? Bicara bagaimana itu Pak? Bagaimana akhirnya keputusan tersebut ada gitu? Wah, kalau keputusan itu mungkin lebih baik ke PTDI ya, karena saya dengar dari PTDI waktu itu cukup panjang juga sampai untuk mempertanggungjawabkan seluruh proyek itu, memerlukan beberapa tahun juga, dan kemudian juga negosiasi dengan pihak pemerintah untuk melepaskan PA1 ini ke museum ini. Karena kalau saya lihat misalnya, karena saya juga sudah tidak lagi di PTDI waktu itu sudah lama, saya lihat kasihan juga yang namanya prototip itu ditaruh di luar, Bu. Di luar itu di hujan-hujan dan sebagainya, jek-jek di luar dan sebagainya, sehingga kalau diteruskan mungkin lebih sehingga waktu itu biarpun banyak yang menyesalkan kenapa kok ditaruh di museum, tapi ya itu mungkin jauh lebih baik daripada dihujan-hujankan di luar yang tidak ada anginnya juga. Apalagi jek-jeknya sudah di luar waktu sudah karatan semua itu. Oh, gitu Pak. Baik. Kemudian bagaimana Pak perasaan Bapak sebagai kepala program pada saat itu, kepala program N250 setelah akhirnya N250 dipindahkan ke museum? Ya, jauh sebelum dipindahkan ke museum pada tahun 2000 dengan keputusan tahun 1999 dengan keputusan IMF melarang pemerintah memberikan dana untuk 250 itu kita sudah tidak jauh lagi sebetulnya dari sertifikasi waktu itu sebetulnya. Jadi sangat memukul kita juga sebagian besar, sehingga terus terang aja mungkin Ibu tahu juga bahwa sebagian besar SDM kita yang sudah terlatih dengan program itu tuh banyak yang kemudian bukan lari tapi mereka terpaksa misalnya ke Brasil, ke Embraer, kemudian ke Boeing, ada sebagian ke Kanada, dan sekarang banyak juga yang di Airbus di Hamburg itu. Jadi mereka itu ada banyak tenaga-tenaga yang sangat sangat punya kemampuan yang kita miliki itu saat ini juga. Jadi saat ini juga banyak diaspora kita yang bekerja masih di luar, Bu. Bahkan ada yang kemudian menetap di sana itu. Jadi ada yang saya tahu itu ada yang di Hamburg, ada yang di Inggris, ada yang di Amerika, ada yang di Kanada dan sebagainya. Mereka termasuk SDM yang mau tidak mau ada terdidik atau berkompeten terlatih ya waktu itu. Ya.
Baik, jadi banyak tenaga dari yang telah berjuang bersama N250 ya pada keputusan dari IMF itu ya Pak tidak bisa dilanjutkan, akhirnya tenaga kompeten itu malah akhirnya harus keluar ya Pak ya, ke luar negeri maksudnya jadi, melanjutkan karir di sana. Ya, ke luar negeri. Karena banyak dari mereka itu yang kenal dengan teknisi-teknisi yang kita hire waktu itu, dan teknisi kembali ke sana dia, wah ini dari Indonesia banyak ini tenaga-tenaga yang bisa digunakan, dan mungkin juga lebih, maaf ini lebih murah mungkin ya. Nah, itu banyak sekali itu yang sekarang juga kalau kita lihat masih banyak di Hamburg, banyak di Seattle, dan juga di Kanada itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Nanti mungkin akan disambung dengan pertanyaan dari peserta, nanti akan saya bacakan. Kemudian Ya, ini ada pertanyaan dari kami untuk Bapak Kepala Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala, Bapak Dede Nasruddin. Masih bergabung, gitu, Bapak? Untuk Pak Dede, ya. Ya. Mungkin speakernya masih ya, silakan. Ya, baik. Silakan. Ya, begini Bapak, untuk pertimbangan dipindahkannya N250 ke Puspusdirla itu yang Bapak ketahui seperti apa, Pak? Terima kasih Mbak Nia. Saya juga bisa menjawab mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Ini dipindahkannya prototipe One ke Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala ini memang ada dua prototipe, satu Gatot Kaca, dua Kerincing Besi. Yang Gatot Kaca untuk 50 penumpang, yang Kerincing Besi untuk 70 penumpang. Kalau yang Kerincing Besi dihibahkan ke PT Lapan. Nah, kalau yang N250 dialihfungsikan di Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala ini atas gagasan dari Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto. Karena kalau di PTDI itu terlantar di sana mungkin seperti barang tidak berharga padahal itu mahakarya anak bangsa. Ya. Kalau di museum ini semua generasi muda ini bisa melihat bagaimana mahakarya anak bangsa ini bisa dijadikan sebagai edukasi dan bisa menciptakan Habibie baru ya di masa yang akan datang. Ya, bisa memotivasi generasi penerus supaya mencintai dirgantara dan bisa menguasai teknologi kedirgantaraan. Nah, dengan adanya di museum ini bisa dikunjungi semua lapisan masyarakat. Kalau di sana, waktu masih di PTDI, itu hanya tergeletak begitu saja, ya kena hujan, kena panas, tidak terawat. Tapi setelah digeser ke sini, insya Allah akan kami rawat. Ya, sebelumnya juga udah dicat ulang ya, dicat ulang dan kelihatan masih bagus. Ya. Terus dalamnya juga kita perbaiki supaya generasi penerus ini bisa masuk ke dalam pesawat, bisa melihat dari dekat tentang kecanggihan pesawat ini. Kalau tidak salah Pak Joko ya, udah 3 section ini pesawatnya ya, udah sangat canggih ini pesawatnya dengan kemudi fly by wire di kelas turboprop ini paling canggih mungkin sampai saat ini. Cuma sayang program ini dihentikan. Nah, untuk itu bagi generasi penerus supaya termotivasi dan bisa melihat langsung di sini, silakan nanti setelah dibuka. Cuma sayang sekarang ini masih ditutup karena masih pandemi ya. Mudah-mudahan awal bulan depan sudah dibuka, masyarakat luas silakan mau melihat dari dekat ya. Boleh dipersilahkan. Sementara kalau di PTDI tidak boleh ada yang melihat, tidak ada yang tahu bagaimana hasil karya anak bangsa ini. Mungkin orang salah persepsi. Waktu itu ribut-ribut kok
apa namanya, katanya tragis ditempatkan di museum ini. Padahal justru di museum ini bisa dilihat oleh semua kalangan, ya. Karena kita juga ada kaitannya, seperti saya tadi itu dari sejak 46, 48, 50 ya, dari mulai Biro Rencana dan Konstruksi, dari DPP, ya, terus ada Lapip, ada Lipnur, Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio, itu kita memproduksi terus pesawat sampai akhirnya jadi PT DI atau sebelumnya PT IPTN, asalnya ujungnya Nurtanio diganti dengan IPTN, IN-nya jadi Nusantara, sekarang jadi PT DI ya. Itu ada hubungannya dengan Angkatan Udara, tidak bisa dipisahkan begitu saja karena dari sejak dulu ya yang merintis itu Pak Wiweko dan Pak Nurtanio untuk produksi pesawat dalam negeri ini. Ya, untuk sementara mungkin kalau ada yang nanya nanti kita tambahkan kembali. Terima kasih Mbak Nia. Ya, terima kasih Bapak. Kemudian untuk rencana ke depannya Pak untuk N250 ini akan seperti apa Pak di museum? Untuk penambahan mungkin mau ditambahin apa atau bagaimana Pak? Nah, terima kasih Mbak Nia. Jadi kita sekarang ini kita rawat, mungkin kalau ada yang lecet-lecet kita perbaiki ya. Kita sekarang ini masih kerjasama dengan PT IPTN supaya kembali bagus ya, pintunya semuanya bisa nanti kalau sudah dibuka bisa terbuka untuk umum, bisa dilihat untuk umum, silahkan ya masyarakat umum, baik anak sekolah, mungkin kalangan mahasiswa atau para pemuda lainnya, silahkan melihat di sini bagaimana kecanggihan pesawat ini, mahakarya anak bangsa ya, yang tidak bisa diremehkan. Kita ini sudah melangkah lebih jauh perkembangan dunia kedirgantaraan ini. Ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas ilmunya yang telah diberikan. Kemudian ini saya akan mulai membacakan pertanyaan dari peserta. Jadi yang pertama ada AG Karisma dari Kendal. Pertanyaan kepada Bapak Kolonel Susder S. Dede Nasruddin. Jadi pertanyaannya adalah terkait pesawat N250 yang sekarang jadi koleksi museum. Pertanyaan saya, perawatan apa saja yang sudah disiapkan untuk N250 mengingat N250 terletak di luar ruangan. Bagaimana? Ya, Mbak, betul sekali. Sekarang ini masih di ruang terbuka, outdoor. Nanti mungkin ke depan kita akan buatkan semacam shelternya ya supaya lebih awet. Kita ini perawatan bodinya. Sekarang ini bodi dan dalam kita rawat, ya mungkin ada yang rusak-rusak sedikit karena kita juga kerjasama dengan skadron teknik. Nah, sekarang ini kemarin baru beberapa hari yang lalu selesai kita main wheel-nya atau rodanya kita naikkan supaya tidak menyentuh dengan tanah, supaya awet bannya, supaya masih bisa berputar kalau digeser-geser. Sekarang ini masih bagus, Pak. Kondisinya kita kemarin di towing juga masih bagus ya. Jadi kita rawat. Jadi tidak terlantar, insya Allah. Kalau di sana mungkin terlantar, warnanya juga tidak warna putih, mungkin bisa berubah katanya jadi udah warna hitam di sana. Tapi kita kemarin sebelum dikirim ke sini dicek kembali, kita harus dirawat ini supaya catnya awet. Itu kita tahu cara merawatnya ya, merawat koleksi yang di luar sebelum dikasih shelter. Insya Allah ke depan kita akan mengajukan ke pimpinan atas, ke komando atas supaya ini dikasih shelter biar koleksi mahakarya anak bangsa ini awet. Demikian. Iya, Bapak, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan lagi ini Pak. Bentar. Mungkin ini pertanyaan untuk Bapak Joko Sartono dari Vito Anugrah Pekanbaru. Jauh-jauh dari Pekanbaru ikut webinar ini. Terima kasih. Jadi pertanyaan kepada Bapak Joko Sartono, kenapa dahulu ketika
membuat N250 tidak memakai sistem penerbangan konvensional? Kenapa lebih memilih fly-by-wire? Karena fly-by-wire bukannya akan membuat beban sendiri bagi user pesawat komersial. Dan N250 ini seperti mempunyai rasa C130 Hercules yang sudah fly-by-wire. Bagaimana Bapak tanggapan dari pertanyaan tersebut? Dengan fly-by-wire itu sebetulnya cost-nya lebih rendah, lebih efektif. Dan juga dari segi safety itu lebih bisa diandalkan. Karena biasanya dalam fly-by-wire itu kita tidak hanya tergantung satu komputer. Kalau perlu 3 komputer, Bu. 3 komputer yang 3 dia menghitung, kemudian dibandingkan apakah itu sama enggak. Kalau ada yang enggak sama, yang enggak sama itu dimatikan. Sehingga kalau ada 2 yang enggak sama, mungkin enggak tahu yang mana yang benar, 3-tiganya mati. Sehingga kita perlu hanya pakai yang backup-nya aja. Tapi yang jelas fly-by-wire itu dari segi keselamatan lebih baik dan lebih efisien. Juga dari segi berat lebih ringan. Dan itu nanti dari segi kedepannya akan lebih baik lagi karena dari segi material maupun juga sekarang banyak digital dan sebagainya itu lebih dari segi berat dan sebagainya lebih ringan dan juga lebih efektif, lebih safe dan sebagainya. Jadi fly-by-wire di situ kita akan tunjukkan bahwa itu lebih efektif dan lebih cost-nya lebih bagus. Oh iya, begitu baik begitu ya Bapak. Ya, jadi untuk lebih efektif ya Pak kalau memakai fly-by-wire seperti itu. Seperti contohnya kalau misalnya pakai yang lama itu kita memerlukan hidrolik, pompa dan sebagainya, mungkin sekarang lebih digantikan dengan kabel itu tadi, wire tadi. Baik, iya. Baik. Jadi segi berat lebih ringan. Iya, terima kasih Bapak. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Supaat Indonesian Heritage Museum. Mungkin ini untuk Pak Joko lagi. Mohon dijelaskan sistem operasi kerja pesawat semacam siluman atau stun sehingga tidak bisa terdeteksi radar musuh. Apakah PT DI bisa memproduksi pesawat semacam itu? Terima kasih. Ya, dengan simulan memang itu teknologi yang baru ya. Mungkin apakah PT DI bisa, itu lebih ke PT DI yang harus menjawab ya. Dengan teknologi yang baru, konfigurasi harus bagaimana terdeteksi radar itu sangat kecil. Seperti kita lihat sekarang itu banyak fighter yang dengan teknologi tersebut yang maka kemampuan terdeteksinya menjadi lebih kecil. Tapi itulah teknologi sendiri apakah sudah mampu ya, saya mungkin harusnya PT DI yang menjawab itu. Tapi yang kedepannya mestinya harus, apalagi untuk pesawat-pesawat tempur dan sebagainya ya itu. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Kemudian ini ada pertanyaan untuk Bapak Kepala Museum dari Nita di Yogyakarta. Apa kontribusi Museum Dirgantara terhadap pendidikan segala lini saat ini, terutama pendidikan anak muda sekarang untuk mengenal pesawat, karya produksi anak bangsa, dan terutama jenis pesawat yang cocok untuk saat ini untuk pertahanan militer Angkatan Udara. Jadi kontribusi museum itu seperti apa Pak untuk pendidikan yang segala lini pada saat ini? Ya, terima kasih Mbak Nia. Wah, pertanyaannya sangat berat ini ya. Nah, kita itu Museum Dirgantara ini memiliki pesawat dari tertua itu tahun 1933 ya. Makin tua pesawat ini makin mahal nilai harganya ya, karena makin langka. Kalau pesawat baru ini kan banyak ya. Nah, kita ini di sini siapa saja ya, mau anak pelajar, anak sekolah, mahasiswa atau yang umum,
bisa belajar perkembangan teknologi kedirgantaraan ini ya. Di sini dari mulai pesawat yang paling sangat sederhana ya, dari piston, terus itunya juga alat kemudinya juga sangat sederhana, sampai yang paling canggih ini ada ya di sini, yaitu N250. Ada pesawat tempurnya yang cukup canggih yaitu F-5 Tiger ya. Nah, itu silahkan saja kalau mau dipelajari di sini. Kalau masih di tempat-tempat di skadron atau di ini kan tidak boleh terbatas umum. Kalau di museum siapa saja boleh berkunjung, boleh, kalau tidak ada yang paham boleh ditanyakan ke kami ya, perkembangan teknologi kedirgantaraan ini. Nah, boleh ditanyakan mungkin gimana sistem persenjataan dalam pesawat ini, dari mulai generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga ya. Generasi keempat kita belum punya, yaitu F-16 Sukhoi ya. Kita baru mungkin generasi ketiga, yaitu F-5E Tiger. Generasi 3 plus lah F-5E Tiger itu. Nah, dan yang terbaru pesawat angkut ini N250 ini sudah kemudinya sangat canggih, fly by wire. Semua serba komputer ya. Menambahkan juga tadi ada pertanyaan apa lebih efisien, bisa lebih efisien karena terutama dalam pemeliharaan juga ya, terutama bagi pilotnya itu sangat safety ya, yang pesawat-pesawat canggih ini tidak lagi pakai manual, tidak visual ya, sudah pakai serba komputer. Jadi kalau ada apa-apa, ada trouble atau ada gangguan ya, udah ada warning ya, sudah nyala itu peringatan pesawat. Tapi kalau yang masih tua ya, pesawat tua itu tidak ada ya, hanya pengalaman ini experience masing-masing saja pilotnya. Tapi sekarang ini sudah makin canggih. Jadi kalau ada gangguan apapun sudah di warning ya. Jadi sangat mudah ininya perawatannya juga, karena lebih menelusurinya lebih gampang ya. Tapi kalau yang lama itu kan biasanya makanya di bagian ini manual booknya sudah ada ya. Demikian mungkin tambahan sedikit. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya. Kemudian mungkin ini masih ada pertanyaan Bapak. Jadi sebentar, saya lihat sebentar. Oh ya. Mungkin begini Pak, pesan bagi generasi muda ini dari Pak Dede dulu, pesan bagi generasi muda yang bisa dipelajari dari N250 dan keberadaannya di museum. Terima kasih Mbak Nia, sudah saya sebutkan tadi, mohon maaf ini jaringannya terganggu. Seperti saya sebutkan tadi bahwa N250 ini bisa dijadikan wahana pembelajaran semua lapisan masyarakat ya, semua generasi muda biar mengetahui karya anak bangsa ini ya. Kecanggihan pesawat ini luar biasa, sampai berapa tahun ke depan ini tidak akan ketinggalan ini ya. Perlu diketahui oleh seluruh masyarakat. Untuk itu kami mengundang siapa saja ya, mau riset khusus silahkan, atau mau berkunjung hanya sekedar berkunjung juga silahkan ke sini. Kami tunggu ya. Nah, demikian Mbak Nia. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian selanjutnya untuk Bapak Joko Sartono, Pak, masih ada pertanyaan ternyata dari peserta itu, apakah Bapak mengetahui mengenai pergantian nama dari IPTN hingga menjadi PTDI Pak? Apakah sejarahnya itu seperti apa Pak? Sejauh saya ketahui pergantian itu pada waktu Presiden Gus Dur. Jadi pada waktu itu untuk lebih ke, nggak tahu saya mendunia atau bagaimana, itu diganti yang namanya
IPTN menjadi PT Dirgantara Indonesia. Saya sendiri terus terang aja background dan sebagainya tidak tahu, tapi pergantian itu pada waktu saya sudah di luar juga ya, pada waktu Presiden Gus Dur waktu itu. Ya, baik Bapak. Terima kasih. Kemudian pesan untuk generasi muda ini Pak, mengenai apa yang bisa kita pelajari dari pesawat N250 Gatot Kaca. Jadi saya harapkan generasi muda akan mampu mengambil hikmah daripada perkembangan 250 ini, baik dari segi teknologinya maupun dari segi memanage programnya ya, yang karena hal itu tidaklah mudah, tapi harus kita pelajari bagaimana plus minus dan sebagainya. Dan saya harap generasi muda akan lebih lebih bersemangat lagi dengan adanya 250 ini untuk memacu ke depan lagi. Karena saya kira sekitar setelah tahun itu tidak terdengar mengenai masalah ini ya, tapi kemudian dengan adanya prototipe ini dibawa ke Jogja, kemudian satunya mau dibawa ke Lapan itu sendiri, mereka baru ngeh, loh ini kita sudah punya sesuatu yang kok kita lupakan gitu ya. Yang seperti Pak Diri tadi, kalau dibiarkan di luar kena hujan, kena angin dan sebagainya, nggak ada yang care. Saya sendiri kalau lewat dekat situ, waduh kok jadi kayak merana gitu. Tapi ya apalagi gimana lagi. Jadi itu aja, semoga ini memacu generasi muda untuk lebih, bahwa kita tidak kalah dengan yang lain untuk kita bisa berkontribusi dalam skala bidang ya, termasuk dalam teknologi ini. Saya lihat sekarang misalnya drone itu sudah di mana-mana, bahkan beberapa perusahaan kecil pun sudah pakai drone, sudah mengembangkan drone sendiri. Nah, seperti itulah. Apalagi sekarang zaman digital ya, semuanya akan lebih cepat dan sebagainya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, Bapak, terima kasih. Mungkin ini karena masih ada waktu, ada peserta yang ingin menanyakan langsung. Ini bisa raise hand-nya tadi. Mana ada yang raise hand ya tadi mau bertanya langsung. Ya. Yang mau bertanya langsung bisa langsung di unmute mikrofonnya. Ya. Silakan Mas yang mau bertanya langsung. Bisa di unmute. Nama saya Januar. Ya, saya ingin bertanya. Sudah dengar ya, Mbak? Ya, sudah. Siap. Ya. Mohon izin, Bapak Sartono, Joko Sartono, dan Bapak Kolonel Sus Deden, yang ingin saya tanyakan terkait tema saat ini ya, Gatot Kaca mendunia. Itu yang ditanyakan harapannya seperti apa? Mungkin ke depannya, terutama generasi muda yang akan datang, agar generasi yang akan datang itu apabila nanti menemukan misalnya mungkin pesawat baru lagi ataupun yang lainnya, sehingga yang ditemukan itu bisa diperbanyak ya. Artinya bisa bermanfaat bagi seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Dan agar tidak seperti yang sekarang ini Gatot Kaca, artinya dulu Bapak B.J. Habibie membuat pesawat N250 itu ya harapannya itu bisa bermanfaat semuanya, dan pada akhirnya saat ini malah dimuseumkan. Itu mungkin nanti mau penjelasannya dari Bapak sekalian, mohon petunjuk dan arahannya. Demikian pertanyaan dari saya, semoga bermanfaat bagi seluruh ya generasi muda di Indonesia saat ini. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Januar Sanusi. Mungkin bisa dijawab dahulu oleh Pak Dede, silakan. Ya, terima kasih Mas Januar. Ya, kita ini pesawat N250 ini kan diproduksi tahun 1999
1995 ya terbang pertama, ya. 90-an lah. Ya. Mungkin ya, pertama 1995 ya. Itu sudah keliling dunia lah, sudah terbang ke Turki, kemana-mana, ke Perancis, Eropa, Jerman, di mana-mana. Itu menunjukkan apa namanya sumber daya manusia Indonesia sudah mampu membuat pesawat terbang yang sangat canggih, ya apa namanya dengan kemudi fly by wire, dan di sana di Perancis itu katanya jadi primadona itu pesawat itu karena kok produksi Indonesia tapi sudah canggih. Cuma sayang ya, kita di tempat krisis, jadi program ini terhenti. Padahal kalau bisa dilanjutkan ini selain bisa menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, katanya dari satu N250 aja bisa menyerap tenaga kerja 16.000 orang. 16.000 itu kan mungkin anak, istri, sama kakaknya, adiknya yang bergantungnya bisa jadi 50 atau 60.000 ya, bisa sampai 100.000 orang yang menggantungkan itu. Cuma sayang ya, ada kebijakan pemerintah dengan apa namanya saran dari IMF bahwa produksi apa namanya program pesawat ini dihentikan. Sayang. Padahal ini sudah 900 jam, ini tinggal selangkah lagi mendapat sertifikasi, dan kita ini tidak usah membeli dari luar negeri. Kalau ini sudah mendapat sertifikasi, mungkin ATR yang apa namanya pada berterbangan di wilayah Nusantara ini tidak akan masuk Indonesia. Cukup kita pakai N250 karena ada yang kapasitas 50, ada yang kapasitas 70 ya. Ini luar biasa. Nah, itu orang salah kaprah kalau wah kenapa menyedihkan kok di musim jus bagi ya karatan ya, warnanya juga sudah jamuran ya. Kalau di sini jadi bagus lagi, jadi kinclong lagi. Semua orang bisa berkunjung ke sini. Kalau di sana tidak boleh, setiap orang tidak boleh berkunjung ke sana ya. Pesawat yang lain pun ya kalau masih di skadron tidak boleh dikunjungi, dipegang. Kalau di sini boleh dipegang, boleh foto-foto, boleh menanyakan ya tentang pesawat itu dari mulai sejarahnya, tentang operasionalnya juga ya. Nah, begitu Pak, mungkin nanti Pak Joko akan menambahkan. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Joko bisa menambahkan dari Pak Dede. Pada prinsipnya saya setuju sekali dengan Bapak Dede. Memang sayang sekali kalau pesawat itu hanya ditaruh di luar kena hujan tadi. Jadi dengan biarpun agak kenapa kok sampai akhirnya hanya sampai di situ ya, tapi ya itu ya faktanya. Jadi dengan adanya dimuseumkan itu mungkin lebih terawat dan mungkin juga harus bisa dilihat bahwa ini sudah 25 tahun yang lalu. Kalau itu hanya dimuseumkan aja, bukan hanya taruh di luar aja, mungkin orang nggak ngira itu kalau kita pernah bisa bikin pesawat itu. Tapi dengan maka itu istilahnya tadi saya juga setuju juga. Gatot Kaca menggoncang dunia itu maksudnya menggoncang yang sebetulnya nggak tahu-tahu ini. Jadi mereka loh, ternyata kita 25 tahun lalu bisa bikin pesawat yang keliling dunia ini. Nah, itu jadi mungkin ini suatu apa itu ya, suatu pembelajaran juga kita bagaimana kita mengapresiasi kerja kita sendiri, hasil kita sendiri, dan untuk kedepannya untuk kita memacu semangat kita untuk apa ya, merekayasa atau untuk menaikkan semangat kita untuk berjuang untuk yang lebih baik gitu ya. Saya kira gitu aja Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Mas Januar sudah dijawab ya pertanyaannya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Siap. Oke, terima kasih. Masih ada waktu sekitar Fidelia ya? Yang sudah raise hand tadi, Mbak Fidelia, bisa langsung bertanya. Halo Mbak, mau bertanya, apakah pada saat sekarang ini
kita generasi muda dapat menciptakan pesawat yang bagus seperti N250. Lalu bagaimana cara membangkitkan semangat anak muda untuk terus terinspirasi mengembangkan pesawat? Terima kasih. Baik, bisa sudah ini Pak ya, pertanyaannya sudah terdengar tadi. Ya, mungkin bisa dijawab dari Pak Joko terlebih dahulu. Saya tadi lupa, jelas itu bisa ya. Memotivasi generasi muda, jelas saya kira itu bisa ya. Dan dengan adanya itu, kita harus yakin bahwa kita bisa gitu. Jadi yang utama itu yaitu memotivasi kita bahwa kita bisa berbuat sesuatu yang orang lain anggap kita nggak bisa gitu. Ya saya kira itu yang utamanya. Saya tadi pertanyaan kedua saya lupa tadi apa yang maksudnya ya. Apakah kita sanggup? Ya saya kira sanggup. Jadi kita mampu pokoknya. Ya, baik. Kemudian Mbak Fidelia tadi pertanyaan kedua apa mungkin bisa diulang tadi. Pada intinya ya kita itu mampu untuk menciptakan. Fidelia tadi bisa di ini pertanyaan kedua tadi apa ya Mbak? Sudah terjawab Mbak. Terima kasih. Oh ya sudah. Terima kasih. Ya, untuk Pak Dede ada tambahan Pak? Tambahan sedikit. Ya baik Mbak. Tadi katanya apa mampu generasi, saya yakin mampu Pak. Ya kata Pak Joko juga sudah yakin Pak Joko mampu karena tahun 95 aja mampu, apalagi sekarang mungkin generasi ini gizinya udah lebih bagus ya daripada generasi yang dulu ya. Generasi yang dulu. Yang penting semangatnya, semangat tekadnya untuk menguasai teknologi kedirgantaraan ini. Mungkin yang menciptakan, yang membuat N250 itu yang sekarang bertebaran di seantero dunia ini bisa dipanggil lagi. Gimana kalau seandainya PTDI mau dimajukan lagi, apa dikembangkan lagi, dipanggil supaya bumi majuan dirgantara ini sehingga atau jadi instruktur, jadi tenaga lini terdepan lah untuk kemajuan teknologi ini. Saya yakin bisa ya. Tapi harus ada kemauan tekad yang kuat untuk menguasai teknologi kedirgantaraan, karena teknologi kedirgantaraan ini teknologi yang lainnya ya. Demikian. Terima kasih. Mbak Nia, silakan Mbak Nia, dilanjut, moderator. Oh ya, mohon maaf, barusan ternyata masih unmute. Ya Bapak, terima kasih atas tanggapannya. Jadi masih banyak sebenarnya yang masih raise hand ingin bertanya langsung, tapi mungkin karena keterbatasan waktu kita akan cukupkan yang bertanya langsung. Mungkin suatu saat bisa dilanjutkan, bisa bertanya di Instagram Museum Dirgantara ya Bapak. Kemudian dan ternyata ada dari peserta itu ada yang masih belum tahu Museum Dirgantara itu di mana Pak. Jadi kita kasih tahu nih, jadi Museum Dirgantara itu ada di Kompleks Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Jadi kalau ke Yogyakarta, nanti dekat sekitar baratnya Bandara Adi Sucipto, itu nanti ada Kompleks Lanut Adi Sucipto. Nah, di situ letak Museum Dirgantara, ada di dalam Kompleks Lanutnya itu. Betul ya Bapak, nanti ada pelangnya museum kan ya Pak ya?
Ya, gitu. betul. Jadi nanti kalau sudah pandemi berakhir bisa berkunjung ke sini. Begitu. Nanti info kapan bukanya museum akan diinformasikan kemudian saat sudah kondusif. Begitu. Baik, jadi Ya. Baiklah, rangkaian acara Museum Talk pada hari ini telah selesai. Sebelumnya saya bacakan sedikit kesimpulan dari hasil Museum Talk kita kali ini, yaitu bahwa adanya pesawat N250 itu telah dikembangkan secara masif ya Pak pada zamannya, dengan mengundang beberapa pakar dan technical assistant untuk audit dan untuk mensupport desain. Jadi memang pada saat memang sangat mutakhir teknologi dari N250 dan banyak yang bisa kita ambil dari kita ambil pelajaran dari N250, bahwa generasi muda itu pasti bisa juga mengembangkan seperti itu menjadi Bapak Habibie muda selanjutnya. Baik, terima kasih. Demikian acara. Mari kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mensupport kegiatan ini, dari Dinas Kebudayaan DIY melalui edikator Dinas Kebudayaan DIY yang telah memfasilitasi acara ini sehingga dapat terlaksana melalui dana keistimewaan DIY 2020. Kemudian terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah hadir dan memberikan banyak ilmu. Terima kasih Bapak Dede Nasruddin, Pak Joko Sartono atas waktu yang telah diberikan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada peserta yang telah mengikuti acara Museum Talk hingga akhir, dan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila selama acara terdapat kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum benar-benar selesai ini, kita akan foto bersama ya Bapak dan para peserta. Jadi foto bersama, kita nyalakan kameranya. Nanti dihitung 1, 2, 3 akan difoto oleh panitia. Ya, 10 detik dinyalakan kameranya. Dan kita juga punya jargon museum ya Pak. Jargonnya begini, salam sahabat museum, museum di hatiku. Seperti itu. Mungkin nanti saya ucapkan salam sahabat museum, peserta bisa mengikuti ya. Peserta narasumber juga. Ya, sudah kameranya sudah on, baik. Panitia mungkin bisa difoto. Ya, nanti saya ucap salam sahabat museum. Semua bisa ikut menirukan sambil kan salam sahabat museum, museum di hatiku. Seperti itu ya, para narasumber dan peserta. Baik, baik seperti itu ya. Ya, 1, 2, 3. Salam sahabat museum, museum, di hatiku. Ya, terima kasih atas partisipasi semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para peserta nanti yang beruntung mendapatkan souvenir dari Museum Dirgantara akan mendapatkan sebuah buku. Ini Palagan Maguwo. Oh, maaf nggak kelihatan ya. Ya, buku dari Dirgantara Mandala nanti akan dihubungi untuk peserta yang beruntung ya. Terima kasih. Bisa jangan lupa isi absen yang belum absen. Terima kasih Pak Joko Sartono, terima kasih Pak Dede. Ya, terima kasih. Semoga ada kesempatan lain lagi, nanti kita bisa bertemu untuk live talk lagi ya Bapak-Bapak. Ya. Terima kasih. Terima kasih untuk para peserta. Zoom meeting webinar dari Museum Dirgantara akan kami akhiri. Terima kasih. Terima kasih terutama kepada Bapak Joko Sartono yang live langsung dari Bandung, dari Cimahi. Terima kasih banyak Bapak Joko Sartono atas waktunya. Mohon maaf kami mengganggu. Terima kasih atas ilmunya. Lain waktu kita hubungi lagi untuk kita berbicara lebih lanjut tentang industri kedirgantaraan kita. Semoga Indonesia semakin maju dan Bapak selalu sehat.
intinya kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika